Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8, kelas 8 tingkat SMP MTS ya gitu ya berarti. Oke, untuk pembelajaran informatika kita kali ini adalah mengenal internet dan jaringan lokal. Informatika semester 1 kelas 8. Bab yang pertama adalah mengenal internet dan jaringan lokal. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah mengenal internet. Yang kedua, nanti kita juga akan mempelajari jaringan komputer. Jadi sebelumnya kita akan mengenal internet dulu, kemudian kita akan belajar tentang jaringan komputer. Apa saja itu jaringan komputer dan apa saja jenis-jenisnya jaringan komputer. Kemudian kita nanti akan mengenal yang namanya topologi komputer gitu. Nah, yang ketiga yaitu nanti kita akan belajar tentang mengenal jaringan lokal. Kita sudah mengenal internet, kita tahu jaringan komputer, lalu apa sih jaringan lokal itu? Jaringan lokal itu adalah gabungan dari jaringan komputer itu dengan jaringan internet. Jadi jaringan komputer yang digabungkan dengan yang diisi atau yang dikoneksikan dengan internet dengan lingkup tertentu, contohnya dalam satu gedung, itu namanya masih lokal. Itulah yang disebut dengan jaringan lokal, gitu. Menulis pengertiannya nanti dulu. Sekarang kita sebutkan dulu yang akan kita pelajari. Yang terakhir yaitu komunikasi data via handphone. Nah, melihat era sekarang ini, zaman sekarang, komunikasi itu macam-macam ya, bisa menggunakan email, bisa langsung menggunakan Zoom, itu menggunakan laptop bisa, menggunakan handphone juga bisa gitu. Itulah yang namanya komunikasi data via handphone. Handphonenya itu maksudnya adalah data internet gitu ya. Kemudian, oke, kita masuk ke yang pertama, pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan membahas tentang internet. Yang pertama, oke, kita lihat ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan istilah-istilah ARPANET gitu. Teman-teman juga akan mendapatkan istilah intranet, extranet juga ada, internet juga ada. Selanjutnya, mengenal internet. Internet itu singkatan dari apa sih? Sebenarnya internet itu singkatan loh ya, bukan hanya sekedar kata. Internet itu adalah interconnected network. Tuh. Jadi network atau net itu ya seperti jaring ya. Work itu untuk bekerja. Jadi internet itu sebenarnya adalah kalau dilihat secara detail menggunakan apa itu namanya ya? Pembesar gitu ya. Itu adalah sebuah jaringan-jaringan gitu, untuk bekerja. Jaringan-jaringan di sekitar kita. Itu yang namanya internet. Makanya disebut dengan interconnected network. Jadi jaringan yang saling terhubung. Gitu. Intinya gitu. Pengertiannya gitu aja. Tapi nanti kita akan membahas pengertian lebih dalam. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mari kita bersama-sama memunculkan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan agar nanti kita belajarnya lebih fokus dan tahu apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa itu internet? Coba, menurut kalian apa sih itu internet? Coba kita sebutkan. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bisa. Internet adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan lebih terlebih dahulu mengetahui sejarah internet. Jadi, sebelum kita mengetahui macam-macam internet, penggunaan internet itu di mana saja, kita akan mengetahui terlebih dahulu sejarahnya. Internet itu asal-usulnya dari mana sih, gitu ya. Ya, selanjutnya, bagaimana cara menggunakan internet? Kalau bagaimana cara menggunakan internet, itu saya yakin semuanya sudah bisa, terutama kalau menggunakan handphone ya. Nah, di sini pembahasan kita di sini nanti akan menjurus kepada aplikasinya atau penerapannya di internet. Aplikasi apa saja yang ada di internet itu ya, gitu. Yang akan digunakan. Tentunya kan teman-teman kita semua kan menggunakan aplikasi ya untuk menggunakan internet itu agar kita terhubung dengan sosial media, agar kita mendapatkan banyak informasi, agar kita
masuk ke dunia maya. Nah, internet juga disebut sebagai dunia maya. Itu bagaimana cara menggunakannya? Kita akan membahas dengan aplikasinya atau penerapannya. Contoh aplikasi yang diterapkan untuk internet gitu. Oke, selanjutnya. Nomor 4, bagaimana penerapan internet dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu sama dengan kita nanti pembahasannya pada aplikasinya ya, aplikasi dari internet itu sendiri. Selanjutnya yaitu apa saja manfaat atau kelebihan jaringan internet. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, apa saja yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nah nanti kita juga akan mencoba untuk mengetahui apa sih, tentunya kita juga akan mengetahui apa sih manfaat dari internet itu sendiri. Dari kelebihannya, gitu. Nah, dari kelebihannya itu nanti kita akan lebih kreatif untuk menggunakan internet itu. Contoh, kalau zaman sekarang sudah ada Instagram. Banyak orang menggunakan YouTube sehingga menjadi YouTuber gitu ya. Mereka menjadi miliarder dengan cara memanfaatkan internet. Nah, gitu. Oke, untuk selanjutnya, nah, selain kita mengetahui kelebihan internet itu, kita juga harus mengetahui kelemahannya. Jadi nanti ketika ada sebuah trouble atau permasalahan dalam sebuah internet, tentunya kalau mengetahui kelemahan dari internet itu, kita akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Nah, oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah internet. Sejarah internet itu sendiri ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama kita nanti akan mengidentifikasi mulai dari tahun-tahun pentingnya. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Tentunya seperti itu. Jika bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. Jadi, internet itu pada awalnya adalah sebuah proyek dari Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. Nah, tentunya sekitar pada tahun 1969 itu mulai dibangun yang namanya ARPANET. Awalnya bernama ARPANET. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengawasi adanya serangan-serangan dari musuh lain, dari musuh gitu ya intinya ya. Jadi pengawasannya itu lebih mudah, begitu sejarah singkatnya. Jadi mereka itulah yang melatar belakangi mereka untuk menciptakan sebuah ARPANET. Nah, ARPANET ini itu juga singkatan dari Advanced Research Project Agency gitu. Jadi merupakan sebuah penelitian, sebenarnya awalnya adalah sebuah research atau penelitian yang diambil oleh Departemen Pertahanan itu. Nah, ARPANET itu didukung dengan adanya TCP atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini berfungsi nanti untuk mencari atau mengirim data atau untuk intinya nanti seperti fungsinya kalau zaman sekarang itu seperti Google. Nanti kita pelajari lagi. Ya. Kita baca dulu ini. Kemudian TCP atau IP ini mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Berarti sekitar 20 tahun yang akan datang. Kemudian sekitar tahun 1986 didirikanlah NSFNet atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan ARPANET ini. Untuk mewadai kegiatan riset dan penelitian di Amerika, pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan. Dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Gitu. Jadi CERN, ada perusahaan CERN itu memperkenalkan World Wide Web. Jadi World Wide Web itu asalnya dari CERN gitu. WWW itu biasanya seperti yang kita kenal ketika kita mulai searching ya. Misalnya kita mau searching atau mencari di Google atau coba cari di internet, coba cari di Google gitu ya. Contohnya kayak misal apa itu internet? Nah, itu biasanya ada tulisannya www.apa itu
apa itu internet gitu. Kalau nggak biasanya ada tulisannya kayak misal kita akan mencari berita atau informasi dari sebuah koran. Misalkan berita Kebumen, www. Nanti kalau kita menuliskan pada Google saja itu dengan tulisan informasi Kebumen, maka itu biasanya munculnya depannya ada tulisan www gitu. www. Nah, itu yang namanya mesin pencari. Itu namanya protokol pendukung mesin pencarinya Google, lalu World Wide Web-nya itu disebut dengan layanannya atau pendukungnya. Biasanya kan dikelompokkan gitu loh. Jadi nanti ada ilmu sendiri, kayak misalkan, kalau misalkan yang kita cari itu tentang education, itu biasanya belakangnya ada tulisannya edu. www.mtsn6kebumen. Dot itu sama dengan titik ya, .edu gitu. Atau misalkan Facebooknya orang Indonesia, maka biasanya tulisannya www.facebook.id gitu. Itu yang mengelompokkan itu, yang fungsi dari World Wide Web itu. Selanjutnya, dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik untuk secara internet di Indonesia mulai pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh orang ahli di bidang teknologi saat itu. Gitu. Nah, kita lihat tahun pentingnya. Ini masih termasuk sejarah ya. Yang pertama, pada tahun 1969 itu tadi sudah saya jelaskan dari Departemen Pertahanan Amerika. US itu Amerika sama dengan US Defense Advance atau Departemen Pertahanan Amerika melakukan Research Project Agency namanya DARPA. Jadi ketika Departemen Pertahanan Amerika dari US Defense Advance ini Research Project memutuskan untuk mengadakan research tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, banyak pengertian internet. Yang pertama tadi adalah dunia maya. Yang kedua, kita menemukan kata-kata jaringan organik. Jadi itu juga termasuk jaringan organik. Jadi, Pak, saya ulang. Pada tahun 1969 ini, Departemen Pertahanan Amerika mengadakan sebuah riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, terjadilah sebuah riset dan ditemukanlah ARPANET itu. Kemudian selanjutnya, ARPANET itu yang akan mendahului adanya internet. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain. Gitu. Sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Kemudian pada tahun 1972, itu dari Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Jadi sebenarnya dari ARPANET ini juga kemudian ada perkembangan. Khususnya dari Roy Tomlinson itu berhasil menyempurnakan program email. Jadi, di dalam internet itu ada beberapa program atau aplikasi. Nah, dari aplikasi itu salah satunya adalah email. Nah, dari aplikasi email itu, Roy Tomlinson itu menciptakan icon ad. Tentunya dia sudah belajar di program teknologi ya, sehingga dia pintar dan bisa menciptakan icon ad itu. Itu pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET ini mulai dikembangkan ke luar Amerika. Yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Gini, jadi dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer tentunya komputer yang telah terhubung yaitu komputer University College dari kampus di London, merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang bisa terhubung dengan internet itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya
pada tahun 1976, nah ini adalah tahun bersejarah, yaitu Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Science dan Radar Establishment di Malvern. Jadi ceritanya pada tahun 1976 itu Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Malvern. Ya, gitu. Gitu ya. Gitu ya. Nanti pengetahuan selanjutnya bisa dicari. Tahun 1979 itu sudah ada sekitar 100 komputer ya. Sudah ada 100 komputer yang bisa terhubung di ARPANET itu atau di internet. Waktu itu namanya masih ARPANET ya. Kemudian maaf. Jadi pada tahun 1979 ini Tom Truscott dan Jim Ellis dan Stephen Belovin itu berhasil menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama HughesNet. Nah, selanjutnya pada tahun 1982 terbentuklah Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang dikenal dengan EUNET yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, Swedia. Kemudian jaringan EUNET itu menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet. Selanjutnya yaitu pada tahun 1990. Nah, ini tahun yang paling sangat bersejarah, silakan dicatat. Pada tahun 1990 ini adalah tahun yang sangat bersejarah, yaitu ketika Tim Berners-Lee itu menciptakan WWW atau World Wide Web yang seperti yang tadi saya sebutkan ya. Pas kita membaca sejarah yang pertama bahwa Tim Berners-Lee ini menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Tuh, jadi WWW. Itu yang menemukan adalah Tim Berners-Lee. Tuh. Selanjutnya, pada tahun 1992, ini juga termasuk tahun yang bersejarah ya. Pada tahun ini, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Nah, ini di sini tentunya menuju hampir ke seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia belum sampai. Nah, di sini juga di tahun itu juga muncul istilah surfing di internet. Kemudian pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau virtual belanja atau belanja online gitu ya, atau e-retail muncul di internet. Nah, ternyata pada tahun 1994 kita sadari ya bahwa pada tahun itu sudah muncul yang namanya internet shopping atau belanja online. Tuh. Nah, mulai dari saat itulah dunia langsung berubah. Apa yang terjadi? Adanya sistem Yahoo. Di tahun itu, tepatnya tahun 1994, didirikanlah perusahaan Yahoo. Seperti yang Yahoo itu mirip Google. Seperti yang kita gunakan sekarang, kalau kita ingin mencari, cari di bawah Google aja gitu. Misal kalian ada tugas ya, kadang kita butuh bantuan Google. Nah, kalau zaman dahulu, yang pertama kali itu ternyata adalah Yahoo. Gitu ya, namanya kalau email zaman dulu juga masih menggunakan Yahoo. Contohnya, kayak email saya itu namanya Pispita gitu ya. Pispita terus underscore underscore pita at Yahoo. At-nya itu tadi berasal dari yang tadi ada ya. Dari tahun berapa itu tadi? At tahun 1972 ada at gitu ya. At kemudian yahoo.mail.com.
community itu @yahoo.com gitu. Nah, setelah itu pada tahun 1998 namanya Larry Page dan Sergey Brin PhD, mereka itu masih berkuliah di Universitas Stanford, Amerika. Itu pangkatnya masih PhD, mereka juga menemukan yang namanya Google. Nah, dari situ, dari Google itu banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan Google. Oleh karena itu mereka bisa memegang saham gitu ya. Saham belum tahu bahasanya ya. Saham itu ya gitulah. Besok kapan-kapan kalian tahu. Pemegang saham intinya itu adalah bisa bekerja sama dengan banyak perusahaan gitulah. Tepatnya itu pada tanggal 4 September tahun 1998. Nah, mulai saat itu Indonesia sudah mulai bergabung dengan Google. Tepatnya pada tahun 2000. Pada tahun 2000 Indonesia sudah mulai bergabung dengan Google, artinya bergabung dengan Yahoo juga, maksudnya bergabung dengan internet, artinya Indonesia sudah mulai melakukan pencarian-pencarian dengan internet, yaitu intinya menggunakan internet untuk kemudahan dalam bekerja. Kemudian mencari informasi, kemudahan mencari banyak hal yang belum kita ketahui. Itu. Tiba-tiba muncul ya. Menggunakannya pakai laptop. Sekarang pakai HP sudah gampang. Kalau dulu masih pakai laptop atau komputer. Komputer yang ada CPU-nya ya. Kalau sekarang tidak menggunakan CPU-nya masih kecil gitu ya. Nah, gitu. Itu adalah beberapa tahun-tahun penting yang bisa dicatat yang merupakan sejarah dari internet itu sendiri. Jadi nanti saya harap ketika kita bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, kita tidak asing lagi dengan kata-kata itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke pengertian internet. Pengertian internet itu merupakan sebuah jaringan komputer yang berkembang sangat pesat serta memberikan manfaat untuk berbagai macam kepentingan. Mulai dari pendidikan, bisnis, hingga jaringan pemerintah. Jadi teman-teman, ketika kalian masuk ke warnet atau warung internet, nah di situ nanti kalian bisa menggunakan komputer itu yang sudah terhubung dengan internet. Nah, ketika kalian membuka Google, kemudian kalian melakukan pencarian, nah itu yang namanya internet. Ada PR, berarti itu berfungsi sebagai bidang pendidikan. Kita sudah tahu semuanya ya, cuman kita akan lebih mendalam lagi secara keilmuan ya. Kita akan lebih tahu dengan secara keilmuan begitu ya anak-anak. Bisa juga digunakan sebagai bisnis. Contohnya adalah toko online atau shopping online. Kemudian ada juga jaringan pemerintah, yaitu contohnya kayak misalkan kita melakukan tes, misal anak-anak ingin masuk ke tes halaman tes untuk mengikuti seleksi masuk sekolah gitu. Contoh kemarin kalian ketika anak-anak melakukan seleksi untuk masuk ke madrasah sini atau nanti ketika akan masuk ke madrasah yang lain atau ke sekolah yang lain gitu ya. Itu bisa memanfaatkan itu dalam bidang pendidikan ya. Kalau dalam bidang pemerintahan itu ada ya, pokoknya ada gitu. Tidak terlalu mendalam tidak apa. Oke, pengertian selanjutnya. Jadi internet ini merupakan menurut Sarwono juga disebutkan bahwa jaringan dengan skala global, global itu sangat besar, mendunia, di mana tidak ada seorang pun yang mampu bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Jadi internet itu bebas, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal tempat. Kemudian pengertian selanjutnya yaitu menurut siapa ini? Merupakan suatu jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer secara global. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa internet dapat juga disebut sebagai jaringan alam. Seperti tadi dari sistem pertahanan di Amerika, mereka mencoba menciptakan jaringan alam, yaitulah yang namanya internet. Jaringan alam untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Ketika mereka punya komputer tapi tidak saling terhubung, mereka bingung, oleh karena itu mereka melakukan riset. Nah, terciptalah sebuah komputer. Mulai dari 2 komputer, 3 komputer, sampai 10 komputer, 1 juta komputer, begitu.
Itu pengertian internet, maka dapat kita simpulkan di sini bahwa internet, interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Gitu. Selain itu, kita juga terserah anak-anak mau mengambil pengertian yang mana yang lebih mudah dipahami, tapi di sini internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan besar yang mendunia atau mengglobal. Kemudian, dia itu juga menghubungkan pemakai, tentunya menghubungkan pemakai komputer satu dengan komputer yang lain, dari negara yang satu ke negara yang lain. Itu konsepnya seperti itu. Di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Statis itu berarti yang mulai dari yang diam. Nah, intinya informasi kecil ke informasi yang besar gitu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian internet, bahwa itu adalah sebuah dunia maya, sebuah dunia untuk mencari informasi, sebuah jaringan, ya, internet adalah sebuah jaringan, bentuknya adalah jaringan, pengertiannya adalah dunia maya, gitu. Maka ada beberapa aplikasi internet yang sudah diciptakan oleh para ahli. Contohnya yang pertama adalah ada aplikasi email, ada newsgroup, ada FTP, ada Gopher, ada Telnet, Talkshot, iPhone, World Wide Web, dan sekarang sudah ada aplikasi Instagram, Facebook, ada juga aplikasi yang lain. Oke. Yang pertama kita bahas yang pertama yaitu email atau electronic mail. Nah, electronic mail ini adalah sebuah fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat yang ditransmisikan secara elektronik. Jadi intinya, kalau surat zaman dahulu adalah menggunakan pak pos, atau dulu itu masih menggunakan burung dara gitu. Tapi sekarang kita sudah bisa menggunakan internet. Jadi tanpa pergi kemana-mana, kita bisa mengirim surat ke teman kita. Kalau sekarang sudah menggunakan WhatsApp. Kalau dulu masih menggunakan email. Tanpa berpindah tempat, kita bisa berkirim-kirim surat ke teman kita di berbagai negara. Gitu. Surat yang dikirim relatif cepat. Kemudian poin yang ketiga, tidak ada biaya pengiriman tambahan selain internet itu sendiri. Kemudian dari email itu setelah berkembang itu juga ada pembuatan emoticon atau pernyataan yang dibentuk dari beberapa karakter yang menunjukkan perasaan atau emosi seseorang yang menulisnya dengan email atau yang disebut dengan email smiley. Gitu. Yang keempat adalah pembuatan emoticon, yaitu pernyataan yang dibentuk dari beberapa karakter. Tadi sudah ya. Kemudian yang kelima yaitu dapat berlangganan berita atau informasi dari suatu topik tertentu. Nah, dari sini, kalau kita mempunyai email, kita bisa berlangganan berita, tapi biasanya kita harus terhubung dengan pihak sana. Misal, kita mau berlangganan dengan berita Kebumen, maka kita harus berlangganan dengan berita Kebumen itu. Kita ingin berlangganan dengan berita news atau berita Tempo. Nah, dari situ kita hubungkan email kita dengan email mereka, maka bisa terhubung, bisa berlangganan. Kita terhubung. Yang kedua itu adalah newsgroup, aplikasi internet yang berupa electronic bulletin board, yaitu grup-grup diskusi lewat internet. Kalau sekarang sudah ada yang namanya Zoom meeting gitu ya, ada yang namanya Zoom. Itu biasanya dibuka menggunakan internet. Itu adalah aplikasi internet juga. Kalian bisa menginstalnya, nanti suatu saat kita bisa sekolah atau berdiskusi ya, satu kelas menggunakan Zoom itu. Tuh, kalau dulu itu namanya newsgroup. Kemudian untuk selanjutnya, file transfer protocol. Nah, kalau zaman dulu itu harus menggunakan FTP, khusus FTP gitu. Jadi, file transfer protocol itu bisa mendownload itu kayak aplikasi tapi khusus untuk mendownload game, bisa mendownload, khusus untuk mendownload ya. Bisa untuk mendownload game, bisa untuk mendownload foto, bisa untuk mendownload gambar-gambar, peta, artikel, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang terakhir yaitu Gopher. Nah, Gopher di sini itu di situ ada sebuah gambar di sebelah kanan saya ya. Itu adalah
Gober ini berfungsi untuk menyediakan berupa menu-menu yang memudahkan pemakai untuk membuka menunya. Contohnya itu ada pada gambar tersebut di samping kita sebelah kanan, itu ada gambar information about Gober. Berarti itu tentang informasi Gober. Kita juga akan menemukan computer information, misal akan menemukan informasi-informasi tentang komputer gitu. Tentunya kita menginstal aplikasi itu dulu, baru kita bisa menggunakannya. Nah, di situ nanti akan tersedia menu-menu Gober itu. Gober itu dihasilkan dari Universitas of Minnesota. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu Telnet, berfungsi untuk menghubungkan diri ke komputer lain yang berjarak jauh lewat fasilitas Telnet. Ini akan menjadikan PC Anda seperti sebuah terminal. Nah, jadi begini, ada dua komputer ya, itu sama kayak internet ya. Jadi komputer yang sudah terhubung dengan aplikasi internet, jika diinstal dengan Telnet, maka komputer satu akan dapat mengetahui isi dari komputer yang dua, komputer ketiga, komputer keempat, komputer kelima itu namanya Telnet. Itu salah satu aplikasi komputer internet ya. Kemudian yang keenam yaitu Talk, Chat, dan iPhone. Kalau sekarang kita sudah bisa menggunakan WhatsApp. Kalau teman-teman bisa menggunakan ini apa namanya? Menginstal aplikasi Talk dan Chat. Begitu juga iPhone. Talk dan Chat ini komunikasi tapi secara tertulis dengan mengetikkan lewat keyboard dan ditampilkan di layar monitor seperti itu. Jadi biasanya kita kalau zaman dulu itu ketika belum ada handphone yang canggih, kita menggunakan komputer itu. Kita mengetikkannya seperti email ya, mirip ya. Tapi bedanya itu dengan iPhone. Kalau iPhone itu sudah bisa menggunakan suara dan video. Bisa dilakukan dengan antar benua. Kalau Talk dan Chat juga bisa antar benua. Karena sudah tersambung internet. Cuma bedanya yaitu kalau Talk dan Chat itu dengan mengetikkan, tapi kalau misal iPhone itu medianya nanti video gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah World Wide Web yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, World Wide Web ini dihasilkan pada tahun 1990 oleh perusahaan CERN, yaitu Laboratorium Physical Particle. Jadi intinya laboratorium fisika itu. Tepatnya di Swift. Dua hal yang khusus membedakan WWW dengan lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada dua hal yang membedakan WWW dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kalau aplikasi WWW ini atau World Wide Web, seperti kita searching di internet tadi, itu bentuk tulisannya itu sudah bisa menggunakan tulisan cetak miring, cetak tebal gitu. Jadi bentuk tulisannya itu formatnya adalah format hypertext, udah hyper ya, sudah teksnya itu sudah bagus, sudah menghasilkan gambar. Itu yang namanya WWW, halaman internet. Kalau misal kita searching di Google, biasanya itu ada tulisannya WWW. Nah, itu tulisannya sudah bisa menghasilkan gambar, sudah menghasilkan tulisan yang bagus, sudah menghasilkan animasi gitu. Itu yang namanya WWW. Dibandingkan aplikasi-aplikasi sebelumnya seperti Gober, Telnet, Talkchat gitu. Nah, kalau WWW ini sudah lebih canggih. Kemudian informasi yang ditampilkan WWW dapat menghubungkan link ke hypertext. Hypertext merupakan teks yang ditampilkan dengan font yang berbeda, misalnya dengan huruf miring, lebih terang, dan di garis bawah. Dokumen yang berisi hypertext dibuat dengan menggunakan Hypertext Markup Language atau HTML. Selanjutnya, nah, di samping kita ini, di sebelah kita, itu adalah tampilan Telnet yang tadi saya ceritakan. Kalau Telnet itu menghubungkan, kalau di dalam sebuah laptop atau komputer, itu kalau ada aplikasi Telnetnya, maka dari laptop komputer itu bisa terhubung ke komputer yang lain, bisa tahu isi komputer yang lain, gitu. Bisa mengendalikan komputer yang lain, gitu. Nah, di situ ada tulisannya client, ada tulisannya server. Client itu adalah komputer pusat, server itu adalah komputer pengguna. Komputer yang menghubungkan ke kliennya. Jadi dari server itu juga sebenarnya adalah komputer. Nah, cuma gambarnya seperti itu ya. Itu namanya CPU. Komputer zaman dahulu itu menggunakan CPU. Itu seperti itu, CPU. Central Processing Unit atau otaknya komputer.
Tuh. Nah, dari CPU itu, ya seperti itu gambarnya telnet. Itu bisa saling berhubungan ya. Kalau misalkan, nah kalau misalkan mereka memiliki aplikasi telnet itu, dan tentunya mereka juga memiliki password untuk mengetahui untuk terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, di situ ada hacker. Hacker itu biasanya seperti pengganggu gitu ya. Kalau misalkan tidak penting sampai passwordnya bocor, itu bisa diketahui oleh hacker dan datanya bisa kehack atau seperti ada virus biasanya. Selanjutnya yaitu, nah kita sudah tahu bagaimana penggunaan internet. Nah, sekarang yang keempat yaitu manfaat atau kelebihan internet itu sendiri. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai proses komunikasi menjadi lancar, gampang ya. Tentunya semuanya sudah tahu manfaat internet itu sendiri, hanya saja kita mengucapkannya ya. Kita biasanya mengatakannya. Nah, anak-anak biasanya kalau kalian latihan soal, ini penting ya, sangat penting ya. Untuk bagaimana kita mengucapkannya. Biasanya kita bingung untuk menganalisisnya. Sebenarnya jawaban yang benar yang mana gitu. Karena kan biasanya banyak jawaban yang mirip-mirip ya, yang agak benar gitu. Kayaknya benar. Padahal jawabannya ini benar, tapi yang C juga benar. Nah, itu yang lebih bagus, yang paling tepat yang mana? Kata-katanya seperti ini. Atau kalian bisa menyusun kata-kata sendiri. Tapi iya, seperti itu. Yang pertama adalah proses komunikasi menjadi lebih lancar karena dapat saling bertukar pesan. Tentunya seperti itu. Yang kedua, itu melindungi data karena adanya password. Jadi setiap kali kita memiliki akun atau kita sedang login di dalam internet, maka di situ nanti kita disuruh membuat password sendiri untuk akun kita, terutama pas kita membuat email seperti Facebook atau Instagram atau aplikasi-aplikasi yang lain pasti menggunakan password. Kemudian, jangkauan internet bersifat umum, mengglobal ke seluruh dunia. Kemudian dari Indonesia kita bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Palestina, apa yang sedang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak baik itu, begitu ya. Seperti Israel yang sedang menjajah Palestina, yang tidak tahu hak-haknya seperti itu ya, dan seterusnya gitu. Nah, dengan adanya internet ini, tentunya pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena kita tidak perlu berpindah tempat untuk berkirim pesan, untuk mencari informasi, dan yang lain. Semuanya tahu lah ya. Kemudian yang kelima yaitu informasi kita akan mendapatkan banyak informasi tentang kehidupan. Kemudian kita juga akan mendapatkan informasi tentang profesional atau pekerjaan. Dan tentunya yang terakhir, seperti tadi saya bilang, bahwa keanggotaan internet atau seorang yang sudah terhubung dengan internet, dia tidak akan pernah memiliki batasan negara ya. Gitu. Kelas, ras, ideologi, atau faktor-faktor yang lain. Kecuali kalau misal biasanya sinyalnya hilang ya, atau tidak memiliki paketan data internet. Gitu. Begitu, dan dapat kita simpulkan ya. Di sini ada, nah ini yang gambar bola itu adalah internetnya ya. Bentuk internet, kemudian yang gambar itu ada lingkaran hitam pojok kiri atas itu intranet. Intranet itu berarti lokal dalam satu gedung gitu. Ada juga extranet gitu. Nanti kita jelaskan bareng-bareng. Nah, kita simpulkan dulu. Jadi internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Jadi ini juga termasuk pengertian internet. Jadi internet itu adalah walaupun kita menggunakannya dengan jangkauan seluruh dunia, tapi kita juga memiliki kode etik atau aturan-aturan untuk menggunakan internet itu. Nah, manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi, kelompok, tanpa mengenal batas jarak dan waktu, untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Begitu. Nah, sudah saatnya profesional Indonesia, tentunya kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, itu memanfaatkan jaringan internet ini agar menjadi bagian dari masyarakat sebagai informasi dunia. Gitu. Dan sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa diresapi dan bermanfaat untuk kita semua.
Dan dari saya, Bu Pita, sebagai guru informatika kalian, semangat terus dan jadilah orang yang tidak asing dengan internet. Karena untuk kedepannya tentunya internet itu adalah sebuah pembangunan yang sangat mengglobal ya, yang tentunya akan terus berkembang, terus berkembang. Jangan sampai kita kalah dengan ya negara tetangga, negara yang lain, atau jangan sampai kita kekurangan informasi hanya karena kita gaptek atau gagap teknologi. Dan thank you so much. Thank you very much. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk latihan soal, silahkan langsung dikerjakan di grup. Nanti akan dikirimkan. Oke? Okay? Semangat! Semangat, semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.